Nah, di divisi. Nah, ketik coba epi info. Info 7. Pastinya jangan sampai salah. Nggak ada. Masih menunggu. Masih working tuh. Coba ada salmonellosis diketik di situ. Salmonellosis. L-nya 2. Nah, enter. Masih mencari ya. Yang lain ada yang bermasalah nggak sama filenya? Saya sama kayak gitu juga. Nggak ketemu deh. Nah, itu ada. Nah, itu adanya di mana tuh? User P data lokal. Adanya di situ tuh. Masih di RAR ternyata. Nah, kamu belum ekstrak. Siapa namanya? Mita, itu belum diekstrak kayaknya. Itu belum diekstrak. Coba yang atas deh, buka yang atas. Nah, yang itu ya. Nah, open. Oh iya. Nah, Makasih, Miss. udah kan? Terus gimana? Cekot yang tadi ketinggalan dong. Ada lagi, Devi. Devi, ketemu nggak? Ini saya stop share, Miss. Ya, stop share. Coba, Dev. Kamu share screen bisa, Dev? Sebentar, Miss. Kayak gini, Miss. Iya, di create form-nya di create form, masih create form. Udah muncul belum? Jadi Mana? Layar create form-nya nggak kelihatan di saya. Oh iya, bentar, Miss. Mana sih? Oh. Kelihatan, Miss. Oke. Ketik aja salmonellosis coba. Salmon. Pakai O, salmonello. Nah. Enter aja. Nggak ada. Oh. Nggak, katanya ada barang yang kosong, mau dibalikin uangnya. Ini ya, Miss? Nah, itu ada. Tinggal kamu nanti lihat filenya adanya di mana tuh ya. Oh iya, aduh lupa. Tuh backup, adanya di di backup, epi info 7 tuh, lihat tuh. Oh iya. Nah, di situ tuh. Diingetin filenya di situ. Nah, terus klik check out. Ada lagi nggak yang nggak ketemu? Saya stop share ya, Miss. Ini jadi yang mau share siapa lagi? Tadi saya ketinggalan, Miss. Kalau saya tadi. Oh ya udah, Oswin ya. Iya, Miss. Mau diulang nggak? Mau diulang apa? Ada lagi nggak? Banyak nggak yang ketinggalan? Yang lain bisa. Lintang, Gina, Nanda. Nanda bisa, Nanda? Saya bisa, Miss. Oke. Terus, Nure, Kodima, Ara, Ulan.
Bisa, Miss. Ya, ketinggalan nggak tadi? Ketinggalan nggak? Enggak. Nggak, ya Miss udah. mau tanya, Iya, Wulan. kan tadi yang sistem date-nya itu saya lupa dipakein kutip. Kalau dihapusnya manual langsung dari sistemnya bisa nggak, Miss? Ya, Apa harus ngulang? merah-merah nggak? Enggak. Kalau nggak merah nggak apa-apa. Ya, kalau nggak merah nggak apa-apa. Dia bermasalah itu kalau merah. Oke, dilanjut ya. Silakan di-share lagi. Mesin ya. Tadi sampai mana dah? Sampai sistem date ya. Aduh. Nah, tadi sudah di-save, artinya jadi kalau gunanya buat apa? Tadi kita bikin checklist itu, kalau misalnya ada enumerator yang input tanggal laboratoriumnya itu melebihi tanggal sistem yang sekarang, maka dia akan muncul dialog box tadi ya error. Tulisannya adalah lab report date is greater than the current date. Tulisannya kayak gitu. Lalu kenapa di clear? Nah, karena tanggal yang salah itu akan otomatis hilang supaya dia nggak menghapus secara manual, kemudian go to artinya harus kembali ke lab report date. Jadi kursornya adanya di kolom pertanyaan lab report date. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi emang agak panjang instruksinya. Nah, sekarang kita mau bikin kan waktu dicerita kemarin kan ada yang makannya jam 12, ada yang makannya jam 2 ya? Ingat nggak di kasusnya? Nah, sekarang kita mau disable, ya, disable kalau misalnya dia makannya di jam 12 atau jam 2, maka apa namanya, kita akan menuju ke jenis pertanyaan yang dia makan. Apakah Anda makan pada jam 12 atau jam 2 gitu kan? Oh dia jawab ya foods eaten at 12 or 2 p.m. Nah, itu kalau dia jawab ya, maka kita akan lanjut ke pertanyaan jenis makanan. Tapi kalau dia jawab tidak, kalau dia tidak makan, maka grup makanan ya, jenis-jenis makanan itu disable, nggak bisa dicentang gitu. Karena dia jawabnya dia nggak makan. Nah, caranya gimana? Bisa nggak bikin kayak gitu? Bisa. Pakai logic if, then, else ya. Nah, caranya kita locate ada di halaman 3, teman-teman. Kalau checkout-nya ditutup ya, coba kita tutup checkout-nya dulu. Tadi udah di-save ya, Win? Nah, di halaman 3 coba lihat. Nah, di sini ada pertanyaan, at food served at 12 p.m. Apakah makan pada jam 12? Kan kalau kamu klik panahnya di situ, ada yang yes, ada yang no, ya kan? Terus yang di bawahnya, at food served at 2 p.m. Itu ada yang yes, ada yang no. Nah, kalau dua-duanya dia jawab no, artinya dia nggak boleh ngisi jenis-jenis makanan yang ada di kolom box. Nah, di Piknik Foods itu nggak boleh. Kita akan bikin itu disable untuk dicentang. Ketika dua-duanya dia jawab tidak makan. Gitu. Nah, caranya tadi ada di dalam checkout. Kita klik checkout. Karena pertanyaannya ada di halaman 3, maka kita arahkan ke page 3. Nah, kemudian bagian field block for action-nya adalah nah, add to. Add to-nya, nah, add to-nya yes, no, kita pilih yang after, setelah diisi, baru muncul, ya, komennya. Nah, di after ya sudah, kemudian pakai if di komen. Kenapa if? Nah, karena pilihannya ada 2. Ya, add variabelnya berarti if add to
sorry. Kita mau menonaktifkan yang add none dulu. Di variabelnya berarti add none. Enggak di situ ya, situ. Add atasnya. Add none. Nah, add none. Kemudian pakai no. If add none sama dengan no. Sama dengan no. Oke, nah kalau dia tidak makan di jam 12, ya maka pakai nah add to, pilih lagi add to, atasnya add none, nah add to sama dengan no juga. Jadi dua-duanya dia nggak makan ya. Nah, add to no, maka apa yang akan kita lakukan? Then box-nya disable. Kita mau mendisable. Nah, apa yang akan disable? Yaitu bagian grup, ya di bawah sekali kalau grup kalau nggak salah. Nah, itu picnic foods eaten. Grup jenis-jenis makanan, oke. Kita mau disablekan. Kemudian lanjutannya habis di disable, kita clear ya. Kita clear picnic foods eaten. Kalau sudah terlanjur diisi misalnya, itu jadi kayak instruksi bakunya kayak gitu ya, harus di clear dulu. Kemudian kita oke. Nah, jadi kalau dia menjawab tidak makan di keduanya, maka kolom makanan itu nggak bisa diisi. Tuh. Miss, maaf, grup apa, Miss? Apa? Grup apaan, Miss? Grup apa? Yang tadi yang disable. Grup picnic food eaten. Picnic school Picnic food eaten. Oke, Miss. Makasih, Miss. Ketemu, Miss. Ketemu ya. Oke. Kemudian tadi kan sudah kita save. Nah, kemudian sekarang kita mau running comment kalau halamannya baru dibuka ya. Kita mau running comment kalau halamannya baru dibuka. Tadi finish code-nya sudah. Nah, sekarang warning dialog box kalau multiple condition. Nah, multiple condition itu kondisinya lebih dari satu. Nah, pertama, misalnya di halaman 1 tadi kan ada pertanyaan apakah kasusnya mati gitu kan. Kemudian, nah kalau dia mati dan kalau misalnya tanggal kematiannya hilang, nah, atau tanggal kematian nggak diisi, maka dia harus ngisi tanggal kematian. Nah, maka di sini kita pakai if then else logic juga di bagian check code tadi, tapi lokasinya ada di page 1. Tadi yang tentang ngapus atau mendisable jenis-jenis makanan paham ya caranya ya. Nah, sekarang kita ke halaman 1 lagi. Ada pertanyaan tentang outcome. Nah, outcome. Nah, di situ kita klik after di outcome. Kemudian comment list-nya adalah if. Ya. Nah, kemudian di bagian available-nya adalah if outcome sama dengan died. Ya, outcome mana outcome? Oh, boleh dong, Pak. Udah?
Outcome sudah Win, itu outcome, benar. Sama dengan diet. Nah, kamu nyari dietnya ya? Dietnya diketik, Win. pakai tanda kutip. Bukan die gitu, entah saya ini. Nah, kita mesti mengetik katanya yang sama dengan yang ada di option di dalam kuesioner ya. Tulisannya kayak gini, ada di kolom chat. Diet. Nah, kayak gitu. Kemudian sebentar. Kalau dia mati, maka kita then-nya kita munculkan dialog. Sorry, nggak cuman mati ya, kan multiple condition. Kalau multiple condition pakai n. Sorry, n. Nah, kalau tanggal kematiannya, date. Nah, date-nya di atas di available variable-nya diklik panah ke bawah, tanggal kematian, date. Nah, itu tuh, date. Nah, kalau tanggal kematiannya missing, nah sama dengan missingnya diklik aja, Win. Nah, kalau date-nya sama dengan missing, maka then box-nya di bagian kanan kita mau memunculkan dialog box. Dialog. Nah, kemudian di title tulis warning. Nah, kemudian di bagian prompt-nya ada tulisan seperti ini. Ntar saya copy-in dulu ya. Pakai tanda kutip nggak apa-apa. Warning that was specified at the outcome, but no date of death was provided. Sudah? Jadi artinya adalah warning. Pasien diidentifikasi sudah meninggal, tapi tanggal kematiannya belum diisi gitu ya. Oke. Nah, kemudian oke, lalu di-save. Sebentar, Miss. Ya, tar dulu. Itu tanda kutipnya 2 kali, Win. Nah, kalau ketinggalan bilang ya, nggak apa-apa, kita tungguin. Udah, Miss. Sudah, lalu kita oke. Nah, ya. Nah, ada yang ketinggalan nggak? Sebentar, Miss. Di save, Win, jangan lupa. Jadi, PR-nya itu kita mesti nge-save setiap kita bikin checkout ya. Itu. Sudah? Udah, Miss. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi yang ketinggalan? Nah, sekarang kita mau bikin kalau ada pilihannya asimptomatik, jadi kita tentang gejala nih, tentang gejala ya. Kan ada pertanyaannya, gejala apa saja yang dirasakan di halaman 1 tadi. Nah, kemudian kalau dia menjawab tidak ada gejala sama sekali, nah untuk memvalidasi bahwa benar tidak ada gejala, maka pilihan gejala-gejala yang lain seperti demam, mual, muntah, dan lain-lain itu kita disable. Ya, kita disable supaya atau bukan disable, di-uncheck gitu, di-uncheck secara otomatis supaya dia nggak milih lagi yang bagian gejala-gejalanya. Nah, maka ada di bagian halaman 1, page 1,
Kemudian locate asymptomatic checkbox, panahnya. Kita klik di bagian before apa after ya? Aduh. Miss, Ya, Miss, punya saya yang tadi nggak bisa ke save. ada merah-merahnya ya. Ada. Tanda kutipnya tadi keduaan kali ya. Dihapus aja, dihapus. Cara hapusnya ini, di bagian field-nya, ya di bagian field outcome yang after lalalala sampai end after itu dihapus aja. Dihapus kayak biasa di blok, delete. Udah. Sudah, Bisa, Miss. bisa nggak? Nah, jadi bikin ulang langkah-langkahnya. Jadi ini bikin kuesioner di EPI Info itu keuntungannya akan sangat selektif saat menginput. Lalu kekurangannya adalah tadi saat kita bikin checkpoint itu harus betul-betul teliti. Sudah? Ada yang ketinggalan nggak? Udah ya, dilanjut ya. Nah, sekarang kita pilih tadi karena asimptomatik itu bentuknya checkbox, maka kita mau lokasikan kapan muncul checkbox-nya ketika diklik. Nah, maka bukan before, bukan after, tapi saat diklik, klik di bagian asimptomatik, di bagian klik tulisan klik kan ada before, ada after, ada klik to win, out of win, kursornya mana win. Nah, bawahnya klik, di double klik. Nah, yaitu diklik 2 kali sudah. Nah, sudah muncul ya. Kemudian kita pakai if. Nah, kita if komennya. Nah, if abdominal pain ya di bagian kok abdominal pain? Sorry, salah. Saya salah lihat. Nah, if asimptomatik, nah sama dengan yes ya. Sama dengan kalau dia menjawab dia tanpa gejala, maka kita pengen assign ya. Assign, mana assign? Then, di bagian then-nya. Jadi ini karena dia bukan grup ya, maka kita bikin manual satu-satu. Di assign variabelnya adalah sakit perut dulu. Abdominal pain sama dengan atas, paling atas. Win. Sakit perut sama dengan no. Ya. Tadi didn't bukan win. Itu didn't bukan win. Iya, sama dengan no, no-nya udah diklik belum? Nah, oke. Nah, sign abdominal pain sama dengan no. Kemudian sama buat semua gejala tadi ya. Diarrhea juga, klik lagi, assign lagi. Gejalanya apa aja tadi? Diarrhea, D. Dia alfabetik. Diare. Apaan itu?
diare. Nah, sama dengan no. Oke. Lalu bikin lagi, assign lagi. Fever. Jangan diketik, takutnya salah. Fever, nausea, vomiting, sama ada simptom, Win. Dilanjut, Win. Ntar saya ngambil air minum dulu. Aduh, ya Allah. Nah, satu lagi ada simptom, Win. Assign lagi, Win. O, adanya di O. Nah, ada simptom sama dengan no. Oke. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau dia tidak apa namanya? Tidak ada gejala, maka yang lainnya otomatis di non centang atau dinolkan. Nah, kemudian sekarang kita mau bikin kebalikannya. Ya, kita mau bikin kebalikannya, di save dulu. Nah, kebalikannya adalah kalau ada gejala-gejala yang dipilih meskipun satu, ya, dia jawab iya, maka kita mau bikin asimptomatiknya menjadi no. Maka caranya adalah kita bikin patokannya satu dulu deh di bagian page 1, misalnya di abdominal pain. Abdominal pain diklik. Di bagian kliknya, Win. Nah, di double klik di situ. Nah, if pakai comment listnya if ya, kalau abdominal pain-nya dia jawab iya, misalnya dia jawab sakit perut, berarti kan ada gejala tuh, maka yang kolom pertanyaan yang asimptomatik kita mau setting otomatis no gitu kan, maka if abdominal pain sama dengan yes, then then-nya apa? Assign asimptomatik. Yang mau kita assign adalah asimptomatiknya. Karena asimptomatik sama dengan no, ya. Oke. Lalu kita lanjut, oke. Nah, kemudian
Nah, lanjutin tadi Win. Tadi kan baru satu, sekarang lanjut diarrhea. Kayak tadi Win, satu-satu. Di-save dulu dah ya. Udah ada di-save. Diarrhea di atas tuh field box-nya. If-nya ya diarrhea-nya dicek dulu, diklik 2 kali dulu. Mana? Diarrhea di bagian klik kita double klik. Nah, fungsinya double klik itu kalau kamu lihat sebelah kiri ada kursor kedap-kedip. Nah, instruksinya tuh di situ. Baru kita komennya pakai if. Nah, coba Win kerjain. Ketinggalan nggak? If-nya apa? Kalau dia jawab diarrhea iya, maka simptomatiknya kita bikin no, gituin. If diarrhea sama dengan yes, then assign asymptomatic sama dengan no, gitu. Oke. Kemudian if lagi, pilih lagi gejala yang lain apa tadi? Fever ya? Habis diarrhea, fever, F. Di bagian kliknya sudah ya? Oke. Nah, udah lancar tuh Aswin kan? Automatic sama dengan no. Oke. Terus mual, nausea. N ya, N nausea. Ada yang masih bingung nggak? Then assign, oke. Save. Mantap. Udah sampai mau meeting ya? Belum, Miss. Yang other. Oh, ada simptom satu lagi ya. Oh. Sudah? Nah, sekarang sudah ya. Oke, sekarang kita mau bikin warning dialog box ya. Kalau misalnya ternyata si pasien atau responden itu umurnya kurang dari 18 tahun, nah maka kita harus masukin nama orang tuanya di sana. Nah, caranya bagaimana? Pakai di page 1 ya, di page 1. Umur adanya di age ya. Age.
Nah, kemudian after, kenapa after? Karena setelah diisi baru akan muncul warning dialog box-nya. Nah, sudah pakai if ya. Kalau umur kurang dari 18 tahun, nah kurang dari Win, nah 18 tulis aja 18 angka. Nah, maka then kita tulis warning. Sorry. Selain umur pakai if condition n, pakai n Win. Jadi kita multiple condition ya. Umurnya kurang dari 18 dan nama orang tuanya kosong. Nama orang tua itu parent name. Parent name adanya di parent name kosong berarti missing sama dengan missing. If age sampai dengan 18 dan parent name sampai dengan missing, maka baru munculkan warning dialog box. Dialog. Nah, dialog box-nya apa? Warning misalnya. Parent name must be filled, misalnya gitu. Jadi tulisannya kayak gini. Gak usah pakai tanda kutip deh. Ini kan karena kuesioner berbahasa Inggris ya, nanti secara praktiknya kalau misalnya kamu bikin kuesioner sendiri, itu apa namanya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oke. Oke? Sekarang siapa yang mau gantian? Siapa yang mau gantian? Save Win, udah di save. Selain Oswin, siapa yang mau gantian? Ayo. Ada tiga ini lagi. 3 cekot lagi yang mau kita kerjakan. Ini nggak ada yang mau gantian. Oswin aja. Nggak bisa share screen, Miss. Oswin aja, Miss. Oswin aja. Yang lain gimana? Nanti di sesi kedua gantian ya, jangan Oswin ya. Kita di sesi kedua kita akan mulai input data. Oke, kita lanjut Oswin. Sekarang kalau misalnya kan ada pertanyaannya was the case ill gitu ya. Ada pertanyaan apakah kasusnya itu sakit? Nah, kalau dia menjawab no, maka kita nggak boleh mengaktifkan kolom grup gejala ya, karena dia nggak sakit. Kalau dia nggak sakit, maka grup simptomnya itu nggak usah diaktifkan, berarti di disable. Maka caranya gimana? Di page 1, nah ill ada ill, coba cari. Nah ill kan dia yes no, kliknya di after ya, di after. Nah was the case ill, maka kita pakainya if. Jadi seringnya tuh if ya teman-teman ya. Di awal tuh startnya selalu if. If ill sama dengan apa, Win? If ill sama dengan apa? Teman-temannya bisa bantu? No. Ya, terus? Ayo lanjutin. Then. Nah, grup simptom diapain? Di disable. Grup simptom. Oke. Itu mana? Oke. Nah, habis di disable kita clear. Kita clear apa? Grup simptom lagi.
Lalu di oke. Nah, ya. If ill sama dengan no, maka disable group symptom dan clear group symptom. Nah, kemudian kan ada pertanyaannya di gejala yang lain. Kan kita nanyanya cuman fever, abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting. Nah, kan ada other symptom. Nah, kalau misalnya si orang itu menjawab gejala yang lain, maka kita pengen gejala apa sih, lainnya itu apa sih gitu kan. Nah, specify-nya itu harus diisi gitu. Nah, maka caranya adalah di bagian ada simptom ketemu. Nah, di situ ada simptom, di panahnya diklik dulu. Nah, di bagian klik, ya, di bagian kliknya. Lalu pakai if. Ya. If ada simptom sama dengan apa? Sama dengan yes ya. Nah, maka apa? Maka kita pengen specify. Nah, specify-nya di enable. Enable, mana enable? Nah, enable apa? Specify ada simptom atau ada simptom specify. Oh. Nah, itu ada specify-nya. Oke. Then enable ada simptom specify. Oke. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau dia tidak mencentang ada simptom, ya, atau dia menjawab tidak pada ada simptom, maka ya itu win, benar yang tadi udah di-save ya. Nah, kita klik di double klik situ. Kemudian kita if. Ya, ada simptom tadi. Nah, kita pakai if lagi. If ada simptom dia tidak menjawab atau tidak ada simptomnya. If ada simptom sama dengan no, kebalikannya tadi. Maka specify-nya kita pengen disable. Banyak banget tuh ya. Wait. Habis di disable, di clear. Nah, di clear ada simptom specify. Khawatir dia sudah ngisi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sudah? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cara cek box seperti itu teman-teman. Jadi tadi ya check code editornya kita sudah bisa mengoperasikan assign command itu yang paling sering di awal itu pertama kita pilih dulu pertanyaan yang mana yang mau kita check code. Yang kedua adalah pakai if di comment ya, seringnya adalah pakai if biasanya. Kemudian kita masukkan instruksinya apa, lalu then apa sampai selesai gitu. Nah, kemudian pakai years dan sistem date tadi, jadi bisa menghitung usia ya, bisa menghitung usia. Nah, kalau misalnya tadi kan sistem date, kalau misalnya tanggalnya mau per tanggal kemarin, per tanggal kejadian pikniknya, maka kita masukin tanggal pikniknya berapa gitu. Jadi bisa menghitung umur seperti itu ya. Nah, tadi kan kita menghitung usianya dalam tahun. Kalau ternyata dalam survei kita itu sampelnya adalah bayi. Nah, kalau bayi itu kan nggak bisa ya dihitung dalam satuan umur, satuan tahun. Nah, gimana bisa nggak pakai satuan bulan atau satuan hari? Bisa. Cuman kekurangannya memang nggak bisa misalnya sekian tahun, sekian bulan, sekian hari. Enggak ya, tapi dia dibulatkan.
Nah, tadi kan kita ketik years, maka tinggal diganti years-nya kita ganti menjadi months, gitu ya. Atau years-nya kita ganti days kalau mau pakai days. Seperti itu teman-teman. Tadi ada yang merah-merah nggak di praktiknya di bagian data editor, check code editornya? Kalau Oswin lancar nih, kalau yang lain? Yang lain lancar? Ada kendala nggak? Tidak ada? Ini kok nggak ada yang jawab? Saya absen dulu deh, bentar. Saya buka ini dulu. Sambil, kalau ada yang ketinggalan, bisa sambil dikerjain. Jangan lupa dibikin laporan tetap ya, laporan praktikum. Ini Epi Info mau saya kasih ujiannya nggak? Apa tugas gitu? Terus kamu bikin kuesioner, terus kamu input, mau nggak? Nah, kalau di dalam survei cepat, ini maksudnya karena dalam epidemiologi itu kita paling menjaga dan paling berhati-hati terhadap bias ya, baik dia bias informasi maupun bias seleksi gitu. Nah, fungsinya alat bantu dalam bentuk apa namanya aplikasi input data yang sangat spesifik itu untuk menghindari bias informasi saat penginputan data. Ya, karena human error itu potensinya besar sekali saat input data. Apalagi kalau kita input datanya banyak, ribuan misalnya. Kalau nggak dibantu sama sistem, itu pasti liar gitu. Apalagi nginputnya dikejar deadline tengah malam ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah, ya, kegunaannya untuk itu. Lalu nilai plusnya dari Epi Info ini adalah dia bisa digunakan secara mobile gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya memang diciptakan untuk investigasi wabah sehingga dibuat sesederhana mungkin dan survei cepat. Ya, survei cepat kan turun lapangan juga tuh. Jadi dua itu. Di investigasi wabah diajarin nggak Epi Info? Enggak nih. Epi Data? Enggak. Enggak ya? Oke. Ini yang nggak hadir siapa ya? Saya sekarang tanggal berapa teman-teman? Tanggal 28. 29. 29. Oke, sudah saya setting. Saya absen dulu bentar ya. Ini saya nanya nih, mau ada latihannya nggak? Latihan aja misalnya. Mau ada latihannya nggak? Boleh, Miss. Mau. Perlu dikumpulin. Yang lain gimana yang lain? Enggak, Miss. Nanda nggak mau, Nanda. Yang lain gimana? Nggak apa-apa, jujur aja. Enggak mau, Miss. Masuk nilai enggak tapi, Miss? Kalau misalnya ada, pasti saya masukin nilai. Karena kalau nggak ada, untuk analisis data epidemiologi itu kan kamu tahu sendiri, kita nggak ada UTS, nggak ada UAS kan. Saya cuma minta presentasi papernya aja besok saat di minggu tenang ya, di minggu tenang. Terus kalau buat survei cepat, nanti kan UASnya rencananya kan review jurnal. Ya. Atau mau ini, yang review jurnalnya diganti. Jadi UASnya itu jadi ini apa namanya praktikum Epi Info, terserah, silakan. Karena kan kalau review jurnal kemarin sudah paham kan sebenarnya, tinggal saya kasih contoh kasus jurnal yang lain gimana cara kamu menganalisis hasil pekerjaan orang tentang turun lapangannya mereka untuk melakukan survei cepat. Sudah benar belum sih metode yang digunakan gitu.
Nah, kalau EPI Infonya lebih ke praktikum, artinya mengasah skill, soft skill kamu untuk menggunakan aplikasi. Jadi saat lulus nanti, teman-teman semakin banyak aplikasi yang mampu dioperasikan oleh seorang SKM, itu value-nya akan semakin tinggi ya. Di dalam CV itu kamu bisa masukin ya skill apa saja yang kamu bisa, lalu software apa saja yang bisa kamu operasikan. Jadi yang paling depan itu jangan SPSS kamu tulis ya. Karena pertama SPSS itu berbayar ya. Tulis dulu EPI Info. EPI Info, si survei. Jadi yang gratis-gratis dulu tuh kamu masukin. Dan kenapa gratis itu diutamakan? Karena biasanya aplikasi yang public domain ini lebih banyak digunakan oleh lembaga-lembaga penelitian dan yang menggunakan big data gitu, karena mereka lebih ringan dipakainya gitu. Kan SPSS berbayar. Nah, kalau ditanya kamu bisa pakai SPSS, kamu punya lisensi SPSS nggak gitu? Jawabnya gimana? Nggak punya kan lisensi SPSS? Karena pakainya selama ini kuliahnya bajakan. Anissa Antika ada nggak? Iya nggak ada ya. Si Anissa kemana nih? Ada kabar? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Hana? Hana juga nggak ada. Kemana? Hadir, Miss. Mana? Hadir, Miss. Oh, Hana Ardiani ya? Iya, Miss. Namanya Hana Ardiani, saya nyarinya Azhar. Mana Azhar? Saya nyari huruf A, nggak ada. Oke, hadir ya. Iya, Miss. Vivi hadir, Gina, Lintang. Vivi ada nggak? Nggak ada. Vivi kemana ya? Ada yang tahu nggak? Kayaknya Vivi sama Anissa lagi IMM, Miss. IMM tuh acara apa? Lagi ada acara apa? Mitan, Lure, Kodima, Lara, Wulan, Zumar. Oke. Sudah aman ya. Save attendance. Jadi yang nggak hadir 2 orang. Nggak apa-apa sih kalau ada acara organisasi, yang penting informasiin ke saya. Oke. Kemudian nanti yang pertemuan siang nanti saya buat absennya dulu, belum ada soalnya. Mungkin itu. Jadi gimana? UASnya mau praktikum EPI Infonya mau dijadiin UAS atau cuma latihan aja jadi nilai tugas? Dimusyawarahin dulu deh ya. Teman-teman pengennya gimana? Kalau misalnya jadi nilai UAS itu take home ya. Itu take home karena nggak mungkin dikerjain dalam 1 hari. Jadi nanti saya minta kamu bikin kuesioner, kamu nginput data gitu. Habis nginput data kamu analisis, terus bikin laporan deh. Gitu kayak apa namanya? Dipindahin ke Word tabelnya terus diinterpretasi gitu doang. Kalau misalnya review jurnal, ya saya kasih jurnal terus kamu analisis pakai 21 pertanyaan yang 2 minggu lalu sudah dipresentasikan sama setiap kelompok. Gitu. Sudah 11.43. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Miss mau tanya, berarti itu salah satu ya, Miss? Salah satu aja. Review jurnal atau EPI Info gitu, Miss? Iya. Oh. Mau dua-duanya kok, Dima? Enggak satu aja, Miss. Ya saya nggak mau membebani. Karena kan ini sudah akhir semester ya. Ini kan minggu terakhir pertemuan. Gitu. Untuk pembagian bobot nilainya nanti biar saya atur, nggak apa-apa. Maksudnya teman-teman ngerasa lebih benefit dan lebih ringan, bukan lebih ringan sih. Kalau pengoperasian aplikasi jelas. Caranya biar lancar ya sering praktik gitu kan. Keduanya punya nilai plus. Kalau misalnya analisis jurnal ya yang kamu pakai analisisnya. Critical thinking-nya kamu kalau untuk operasi ini berarti kan soft skill gitu.
diobrolin aja lagi sama teman-teman angkatan ya. Sama teman-teman angkatan, sama teman-teman satu peminatan. Nanti jam 1 kita kembali lagi. Linknya sama ya. Link yang ini aja. Karena alhamdulillah kosong hari ini. Jadi nanti kita sudah mulai ngentri data. Oke? Oke, Miss. Yuk, sudah ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Nggak ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak. Oke, kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ya, kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa loh, jangan diem aja. Ya. Iya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jam 1 yang share screen jangan Oswin ya, gantian ya. Ya, Miss. Oke.